Pernah tidak menjalani hari yang sangat penuh, tetapi di akhir hari justru merasa kosong? Tugas ada, deadline datang terus, organisasi jalan, chat belum sempat dibalas, besok masih ada kelas, diskusi, atau rapat lain yang harus dihadapi. Dari luar, semua itu terlihat seperti kehidupan mahasiswa yang aktif, produktif, dan penuh semangat. Tetapi, di balik kesibukan itu, ada pertanyaan penting yang harus direnungkan. Apakah yang dijalani benar-benar merupakan proses bertumbuh atau sebenarnya hanya sibuk bertahan? Hari ini, topik yang akan saya bahas adalah satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, tetapi sering tidak disadari sejak awal, yaitu burnout. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Ihsan Prayoga dari kelas C. Topik ini penting karena burnout tidak selalu terlihat. Seseorang bisa tetap datang ke kelas, tetap ikut rapat, tetap terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam dirinya sebenarnya sudah sangat lelah. Karena itu, pembahasan ini mengajak kita melihat kembali cara menjalani kesibukan. Apakah semua kesibukan itu benar-benar membuat seseorang berkembang, atau justru perlahan menguras energi, motivasi, dan kesehatan mental? Menjadi mahasiswa hari ini rasanya tidak cukup hanya kuliah lalu pulang. Banyak orang merasa harus punya nilai yang baik, aktif organisasi, ikut kepanitiaan, punya pengalaman lomba, magang, networking, sertifikat, dan kalau bisa juga punya personal branding yang bagus. Semua itu sebenarnya tidak salah, bahkan banyak di antaranya memang bermanfaat. Masalahnya muncul ketika mulai keyakinan bahwa nilai diri ditentukan oleh seberapa padat jadwal yang dimiliki. Akhirnya, kata sibuk terasa seperti identitas. Kalau tidak sibuk, muncul rasa takut dianggap tidak berkembang. Kalau menolak satu kesempatan, muncul rasa takut tertinggal dari orang lain. Media sosial juga memperkuat tekanan ini. Setiap hari terlihat orang lain tampak produktif, ada yang lolos magang, ada yang menang lomba, jadi pembicara, atau punya pencapaian baru. Tanpa sadar, hidup kita mulai dibandingkan dengan hidup orang lain. Dari situlah banyak mahasiswa terus memaksa diri untuk bergerak, bahkan saat tubuh dan pikirannya sebenarnya sudah meminta untuk berhenti atau jeda terlebih dahulu. Jadi, masalahnya bukan hanya pada aktivitasnya, tetapi juga pada cara memaknai aktivitas itu. Pertanyaan yang muncul bukan lagi apakah ini penting dan sehat, melainkan apakah ini membuat terlihat produktif. Saat kesibukan dijalani terus-menerus tanpa ruang pemulihan yang cukup, disitulah burnout mulai muncul. Nah, sebenarnya apa sih itu burnout? Burnout bukan sekedar capek biasa. Menurut penjelasan dari World Health Organization atau dari WHO, burnout adalah sindrom yang muncul akibat stres kronis yang tidak berhasil dikelola dengan baik. Burnout biasanya ditandai oleh rasa kehabisan energi, muncul sikap sinis, atau menjaga jarak dari aktivitas yang dijalani, dan menurunnya rasa efektif atau rasa mampu. Memang definisi ini awalnya banyak digunakan dalam konteks kerja, tetapi banyak peneliti juga memakai kerangka yang serupa untuk menjelaskan akademik burnout pada mahasiswa. Pada mahasiswa, burnout bukan hanya berarti lelah setelah banyak tugas. Burnout adalah kondisi ketika tekanan berlangsung terus-menerus sampai motivasi ikut terkuras. Kalau lelah biasa, istirahat dan tidur bisa membantu keadaan membaik pada hari berikutnya. Tetapi kalau burnout, seseorang bisa bangun pagi dan tetap merasa berat bahkan sebelum mulai melakukan pekerjaan apapun. Yang dulu membuat semangat, mulai terasa hambar. Yang dulu terasa mungkin dikerjakan, sekarang terasa terlalu berat. Fokus menurun, energi menurun, dan kadang mulai muncul keraguan terhadap kemampuan diri sendiri. Karena itu,
Tidak semua rasa lelah harus langsung disebut burnout. Tetapi ketika kelelahan sudah berlangsung lama, motivasi menurun, dan mulai muncul kekosongan secara emosional, itu adalah tanda yang perlu diperhatikan dengan serius. Lalu, mengapa mahasiswa termasuk kelompok yang sangat rentan mengalami kondisi ini? Jawabannya ada pada fase hidup mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa berada pada fase hidup yang penuh transisi. Di masa ini, tidak hanya ada tuntutan belajar di ruang kelas, tetapi juga persiapan karir, pembangunan relasi, penyesuaian terhadap lingkungan baru, dan pencarian jati diri. Itu sebabnya tekanan pada mahasiswa sering datang dari banyak arah sekaligus. Penelitian juga menunjukkan bahwa burnout pada mahasiswa memang merupakan masalah yang nyata. Ada meta-analisis pada mahasiswa di negara berpendapatan rendah dan menengah yang menunjukkan burnout berkaitan dengan performa akademik yang buruk. Selain itu, ada studi yang menunjukkan bahwa semakin tinggi stres yang dirasakan oleh mahasiswa, semakin tinggi pula resiko akademik burnout. Kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari, itu sangat masuk akal. Saat tekanan akademik tinggi, jadwal padat, dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain terus berlanjut, lama-lama ruang untuk pulih menjadi semakin sempit. Belum lagi ada rasa takut tertinggal, muncul kekhawatiran bahwa kalau tidak ikut organisasi berarti kalah, kalau tidak ikut lomba berarti kurang berprestasi, kalau tidak mengambil kesempatan tertentu berarti masa depan rasa seperti akan tertutup. Akhirnya, banyak mahasiswa menerima terlalu banyak tanggung jawab, bukan karena semuanya benar-benar penting, tetapi karena takut dianggap tidak berkembang. Padahal, ambisi itu penting, tetapi ambisi yang tidak mengenal batas bisa berubah menjadi tekanan yang melelahkan. Kalau kondisi ini dibiarkan terus, dampaknya tidak berhenti pada rasa lelah saja, tetapi masuk ke banyak aspek kehidupan mahasiswa. Burnout bukanlah hal yang sepele, karena dampaknya bisa muncul dalam akademik, emosi, dan relasi sosial. Dari sisi akademik, burnout membuat mahasiswa lebih sulit fokus, lebih mudah menunda pekerjaan, lebih susah memahami materi, dan akhirnya performa belajar menjadi turun. Dari sisi emosional, burnout membuat seseorang menjadi lebih mudah cemas, lebih sensitif, kehilangan motivasi, dan membuat meragukan dirinya sendiri, bukan karena hal tidak mampu, tetapi karena sudah terkuras energinya. Dari sisi sosial, burnout membuat seseorang menarik diri, menjadi lebih mudah tersinggung, dan kadang tidak punya tenaga lagi untuk menjelaskan keadaan kepada orang lain. Penelitian juga menunjukkan bahwa burnout pada mahasiswa berkaitan dengan gangguan kesehatan, meningkatnya resiko dropout, dan menurunnya kesejahteraan. Hal ini yang membuat burnout menjadi berbahaya adalah karena kondisinya yang tidak terlihat. Dari luar, seseorang bisa tampak aktif, hadir, tersenyum, bahkan berprestasi, tetapi dari dalam energinya sudah terkuras. Karena itu, penting untuk berhenti menganggap semua mahasiswa yang terlihat kuat pasti baik-baik saja. Lalu, pertanyaannya, kalau burnout ini nyata dan dekat dengan kehidupan mahasiswa, apa yang bisa dilakukan? Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah cara pandang, yang mana kita harus memandang tidak semua kesempatan itu harus diambil dan tidak semua kesibukan itu adalah kemajuan. Kadang-kadang bertumbuh justru menjadi berarti berani untuk memilih. Yang kedua adalah menetapkan prioritas. Dalam satu waktu, seseorang tidak harus unggul di semua hal sekaligus. Ada masa untuk fokus pada akademik, ada masa untuk aktif di organisasi, dan ada juga masa untuk memberi ruang pada diri agar bisa pulih. Yang ketiga adalah memberi ruang untuk istirahat yang benar-benar istirahat. Bukan istirahat sambil merasa bersalah, karena tubuh dan pikiran bukan mesin. Keduanya membutuhkan pemulihan agar dapat bekerja dengan sehat.
Yang keempat adalah berani berkata tidak. Menolak satu kegiatan bukan berarti malas atau tidak ambisius. Kadang justru itu adalah cara menjaga kualitas diri pada hal-hal yang lebih penting. Langkah kelima adalah tidak takut mencari bantuan, bercerita pada teman, keluarga, dosen, atau tenaga profesional bukanlah tanda kelemahan. Justru itu tanda kepedulian terhadap diri sendiri. Pada akhirnya, menjaga kesehatan mental bukanlah lawan dari produktivitas, justru adalah fondasi seseorang agar bisa berkembang dengan lebih tahan lama dan lebih sehat. Menjadi mahasiswa bukan tentang siapa yang paling sibuk, siapa yang paling penuh jadwal, atau siapa yang paling terlihat produktif. Menjadi mahasiswa adalah proses belajar, bertumbuh, dan mempersiapkan diri menjadi manusia yang lebih utuh. Karena itu, penting untuk sesekali berhenti dan bertanya kepada diri sendiri, apakah semua yang dijalani benar-benar membantu untuk berkembang? Atau jangan-jangan yang terjadi hanyalah sibuk bertahan agar terlihat baik-baik saja? Kalau hari ini terasa lelah, itu bukan berarti lemah. Bisa jadi itu tanda bahwa diri ini sudah terlalu lama dipaksa tanpa diberi ruang untuk pulih. Jadi pesan saya yang ingin saya sampaikan adalah sibuk bukan berarti bertumbuh. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.